kadang-kadang kebijakan itu hanya berefek, berdampak pada sebagian orang, tetapi belum berdampak secara menyeluruh. Saya kira ini PR besar kita tentang dunia pendidikan. Halo teman-teman, kalau ngomongin masalah dunia pendidikan kita, kesimpulan sederhananya ruwet. Bukan nggak ada baiknya, ada. Tapi rasanya rumit dan ruwet. Mari kita cek ya, perlahan-lahan nih, satu persatu. Bukankah kita akrab mendengar tentang kasus kriminalisasi terhadap guru? Bayangkan, berapa guru yang harus berakhir di penjara, berapa guru yang dilaporkan oleh para wali muridnya, berapa guru yang sampai harus dianiaya oleh siswanya, berapa guru yang harus menahan diri melihat siswa-siswanya sebenarnya jauh dari kata beradab. Banyak sekali kasus-kasusnya. Ada guru yang sebenarnya niatannya mau menolong, tapi jadinya justru masuk bui. Pemirsa, hendak melerai perkelahian pelajar di area sekolah, seorang guru sekolah menengah kejuruan negeri 1 Kutalim Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara malah dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan. Iya kan? Ada banyak itu. Kasus kriminalisasi itu rasanya masih menjadi episode panjang yang belum menemukan ujung jawaban. Bisa dibayangkan, orang-orang yang menjadi korban kriminalisasi tentu dia akan punya trauma tersendiri. Ada guru mengingatkan siswanya tidak merokok, justru malah didemo oleh para siswanya. Aduh, ini jelas kerumitan dan keruwetan. Dan itu menghiasi pendidikan kita. Yang kedua, misalnya, masih seputar guru nih. Kita juga harus akui kan bahwa memang tidak semua, tapi sekali lagi sebagian kualitas guru kita itu memang ya masih rendah, belum mencapai kompetensi yang diharapkan, meskipun berbagai pelatihan, workshop, seminar tentang guru, tentang kualitas guru, tentang metode pembelajaran dan seterusnya. Tapi faktanya kita mudah kok survei aja ke lapangan, apalagi di sekolah-sekolah yang terpencil, sekolah-sekolah yang jauh dari akses kekuasaan, kita akan menjumpai betapa memang kualitas guru kita ini memang masih rendah. Tapi sekali lagi tidak semua, masih sebagian lah. Tapi itu kan fakta, artinya kualitas guru yang tidak sama itu kemudian akan berdampak pada kualitas pendidikan dan proses pembelajaran yang tidak merata. Mungkin guru-guru di perkotaan besar, apalagi di Jawa misalnya, bisa dibilang barangkali yang berkualitas jauh lebih banyak daripada yang belum berkualitas. Tapi bagaimana di luar wilayah itu? Kita tidak bisa menggaransi. Padahal guru kan sebenarnya figur yang bisa menjembatani mimpi dan masa depan anak-anak bangsa. Yang ketiga, kita juga masih menjumpai nih administrasi guru yang ribet, administrasi guru yang banyak, RPP lah, penilaian lah, rapor lah, PMM lah, Dapodik lah, Arkas lah, dan seabrek pekerjaan teknis lain yang gara-gara pekerjaan itu kadang-kadang guru sampai sudah kelelahan untuk mengupdate diri. Mereka sudah nggak sempat tuh baca buku, mereka nggak sempat berdiskusi ilmiah, mereka nggak sempat berpikir hal-hal yang filosofis. Kenapa? Ya karena di otaknya sudah terjebak dengan administrasi dan birokrasi. Dulu menteri yang dulu nih ngomong, kita akan sederhanakan administrasi guru biar tidak menjebak. Faktanya masih ruwet juga. Nggak tahu kalau Pak Menteri yang sekarang dengar-dengar juga ingin menyederhanakan administrasi. Apakah sudah terrealisasi? Ya, kita nanti tanya dengan para guru.
Apakah sudah benar begitu atau enggak? Karena ini nggak bisa dianggap sederhana loh ya. Jebakan administrasi yang tidak mencerdaskan dan bikin ruwet itu adalah problem real yang terjadi. Bahkan ada temen nih cerita, teman saya dia kebetulan ngajar di salah satu sekolah negeri di satu daerah. Dia bilang, sekarang itu yang penting administrasinya tertib kok. Soal ngajarnya nggak jelas nggak apa-apa. Yang penting administrasinya terpenuhi. Wow, kacau kalau modelnya begitu. Kadang-kadang guru akhirnya hanya dipusingkan pada hal-hal yang tidak substansial, simbolik, nyebelin hal-hal semacam itu. Tapi tampaknya kita juga belum bisa keluar dari hal-hal yang semacam itu, kerumitan-kerumitan semacam itu. Lalu masalah lain adalah kurikulum kita nih. Kita ini ganti menteri, ganti kurikulum. Sebenarnya kalau ganti kurikulum karena tuntutan zaman, it's okay menurut saya. Memang kayaknya keharusan. Tapi pertanyaan besarnya kan, apakah ada kesinambungan nih antara satu kebijakan dengan kebijakan berikutnya? Satu kurikulum dengan kurikulum berikutnya. Kenapa sih berganti menteri, berganti kurikulum, tetapi tidak berganti kualitas? Kita masih stuck kok di situ-situ aja. Kita masih belum beranjak. Kita masih hanya seolah-olah, aku sih merasanya ya, ganti casing, tapi tidak ganti substansinya. RPP-nya bisa macam-macam. Kalau di dunia kampus, RPS-nya bisa macam-macam. Tapi isinya sama. Kualitasnya sama. Padahal berbagai cara sebenarnya sudah coba dilakukan. Tapi faktanya rasanya kita belum beranjak dari situasi suatu semacam itu. Inilah persoalan serius kita. Gitu kan. Nah, dalam konteks hari ini nih misalnya nih, contoh. Saya terus terang agak bertanya nih dengan penguasa hari ini, Pak Presiden, Pak Prabowo. Tapi beneran bertanya loh Pak ya. Pertanyaan saya itu sederhana. Kenapa ya mesti harus bikin sekolah baru? Misalnya ada sekolah Garuda, ya kan? Atau sekolah Garuda transformasi. Sebenarnya kalau saya dengar penjelasan dari Profesor Stella Christie, memang konsepnya bagus, tujuannya bagus, tapi ternyata tidak di bawah Kementerian Pendidikan tuh. Dan ini dirancang dengan dana yang sangat tinggi, dengan desain yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa tidak di bawah Kementerian Pendidikan sekalian? Lalu ada lagi nih kebijakan tentang sekolah rakyat misalnya, atau sekolah khusus untuk orang-orang yang tidak mampu, yang kalau tidak keliru baca ya, ternyata juga tidak di bawah Kementerian Pendidikan, tapi di bawah Kementerian Sosial. Apa nanti tidak akan tumpang tindih kebijakan ya antar kementerian? Kenapa enggak sekolah-sekolah yang sudah ada itu dibenahi, dibaguskan? Kenapa enggak sekolah-sekolah baru itu juga berada di bawah Kementerian Pendidikan? Sehingga kesannya tidak akan tumpang tindih nantinya. Sehingga semuanya itu berjalan sesuai dengan rel, sesuai dengan visi, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan mimpi-mimpi besar. Kita nih khawatirnya justru munculnya sekolah-sekolah baru itu justru menjadi problem-problem baru juga. Nah, terakhir masih seputar dunia pendidikan, rasanya nih ini sesuatu yang sudah lama terjadi, kritik terhadap penyelenggara negara tentang kebijakan yang kurang adil nih antara sekolah-sekolah swasta dengan sekolah-sekolah negeri. Itu fakta kok di lapangan. Misalnya nih ada kebijakan pemerintah menaikkan gaji guru. Toh akhirnya yang naik juga guru-guru, mohon maaf ya, yang statusnya ASN. Sedangkan mereka yang guru-guru swasta tidak termasuk paket yang dipikirkan. Padahal mereka bayar pajak yang sama. Padahal mereka juga menunaikan hak-hak yang sama, menunaikan kewajiban-kewajiban yang sama. Mereka juga mencerdaskan anak-anak bangsa. Tapi kenapa ya?
Kadang-kadang kebijakan itu hanya berefek, berdampak pada sebagian orang, tetapi belum berdampak secara menyeluruh. Saya kira ini PR besar kita tentang dunia pendidikan. Sampai ketemu pada obrolan selanjutnya.